Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2021. Kali ini Presiden memilih mengenakan baju adat dari suku Baduy, suku asli Sunda Banten. Presiden memakai setelan serba hitam lengkap dengan telukung atau ikat kepala hasil tenun masyarakat Baduy, serta tas lempang yang biasa disebut koja atau jarok. Saat mengakhiri pidato kenegaraannya, Presiden mengaku menyukai pakaian adat suku Baduy karena desainnya sederhana dan nyaman dipakai. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada tetua adat masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan pakaian adat suku Baduy yang ia kenakan. Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Sementara itu, kantor staf Presiden menjelaskan pemilihan pakaian adat Baduy merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy yang berada di Lebak, Banten. Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengenakan pakaian adat saat menghadiri agenda sidang tahunan MPR. Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat suku Mandar asal Sulawesi Barat. Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun ini kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Hanya 60 peserta yang hadir secara fisik, sementara sisanya menghadiri acara secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga berdesakan antri vaksin di Purwakarta, Jawa Barat langgar prokes. Jokowi sampaikan jurus ekonomi di tengah resesi dan pandemi. Empat pemuda berkostum Spider-Man dikebarkan bendera merah putih berukuran jumbo di pantai kota Parepare. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Aprilia Putri akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, April, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Ya, Stefani, di sore ini informasi mengenai pemerintah menganggarkan lebih dari 2.700 triliun rupiah dalam RAPBN 2022. Saat berpidato di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, angka tersebut sebanyak 9,4%-nya dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Sidang digelar secara terbatas, dihadiri 60 orang, serta dengan agenda yang lebih singkat dan sederhana. Dalam sidang ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar 2.708,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.938,3 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 770,4 triliun rupiah. RAPBN 2022 sebesar lebih dari 2.708 triliun rupiah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan APBN 2021 yang sebesar 2.750 triliun rupiah. Sementara untuk alokasinya, 255,3 triliun rupiah dianggarkan untuk kesehatan, termasuk salah satunya penanganan pandemi. Infrastruktur dianggarkan 384,8 triliun dan perlindungan sosial 427,5 triliun rupiah.
Anggaran kesehatan tahun ini lebih besar dari APBN 2021 yang hanya sebesar 169 triliun rupiah. Namun kebutuhan anggaran di tengah pandemi yang meningkat kemudian mendorong pemerintah menambahnya menjadi 254 triliun rupiah. Dengan kata lain, anggaran kesehatan tahun 2022 mengacu pada penambahan anggaran kesehatan tahun 2021. Target pertumbuhan ekonomi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,5% pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 mencapai 7,07%, yang menandai perekonomian Indonesia lepas dari resesi. Meski lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal ini, target Jokowi masih lebih tinggi dari target tahun 2021. Pemerintah juga terus mewaspadai ketidakpastian global dan domestik termasuk pandemi COVID-19 sebagai penyumbang resiko pertumbuhan ekonomi ke depan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan yang mengemuka, khususnya penanganan pandemi COVID-19 dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR 2021-2022 di Gedung Parlemen hari ini. Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah fokus dan konsisten menangani pandemi COVID-19. Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan masa sidang DPR 2021 dan 2022 lebih banyak membahas mengenai penanganan COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung di Indonesia. Kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPR meminta negara tidak boleh berpasrah diri dan harus melakukan upaya terbaik menangani dampak pandemi COVID-19 yang merugikan rakyat. Secara lebih spesifik, Ketua DPR juga meminta pemerintah melakukan perlindungan kepada rakyat selama pandemi COVID-19. Di antaranya, penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, pelayanan publik, serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, pidato Ketua DPR juga menyinggung sejumlah hal, di antaranya prestasi atlet Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pembahasan sejumlah RUU. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat berdesakan untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di SD Negeri 2 Citalang. Warga yang antri dan abai protokol kesehatan tersebut sempat protes karena adanya pembatasan warga yang divaksin. Ratusan warga ini antre sejak pagi hari di SD Negeri 2 Citalang, Purwakarta untuk mendapatkan vaksinasi. Sayangnya, warga mengabaikan protokol kesehatan karena berdesakan tanpa menghiraukan jaga jarak. Bukan untuk Munjul Jaya, bukan untuk Cisere. Perwiranya sudah ada jadwalnya. Sempat terjadi adu mulut antara peserta vaksin dengan petugas. Hal ini dipicu karena hanya warga desa Citalang dan desa Tegal Munjul yang mendapat vaksin. Sedangkan warga di luar dua desa belum diperkenankan untuk vaksin. Saya kecewa, Pak. Kenapa? Dari Munjul Jaya, Kelurahan Munjul Jaya, di jam 6 ke Kelurahan Munjul Jaya. Puskesmasnya, informasi puskesmas disuruh ke Citalang. Iya. Nah, di Citalang di sini ditolak, hanya Tegal Munjul sama Citalang. Petugas pun tetap menjalankan aturan hanya 2 desa yang divaksin untuk hari ini dan mengimbau warga yang tidak terdaftar untuk pulang. Ada miskomunikasi, seharusnya di hari ini itu dosis vaksinnya untuk masyarakat Citalang sama Tegal Munjul. Cuma yang datang itu ada yang dari Cisere, Munjul Jaya, Nagri Kidul, semuanya datang ke sini. Jadi mungkin itu aja. Selama pelaksanaan vaksin, petugas pun terus mengimbau warga agar jaga jarak, namun peserta vaksin tetap berdesakan.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akhirnya mengumumkan hasil penyelidikan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penyelidikan tersebut adalah memulihkan status pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Dalam keterangan persnya hari ini di Gedung Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik didampingi para komisioner Komnas HAM menyampaikan 5 rekomendasi diantaranya memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Sebanyak 5 poin rekomendasi akan diberikan kepada Presiden hasil dari kesimpulan yang diambil dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait pelanggaran HAM. Seluruh proses penyelenggaraan TWK harus dievaluasi dan melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian atau lembaga yang terlibat, serta pemulihan nama baik pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat. Kami merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 17/2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar. Densus 88 menggeledah sebuah ruko di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga terkait jaringan terorisme. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria terduga teroris diamankan Densus 88. Ruko yang menjadi kantor sebuah lembaga sosial ini digeledah tim Densus 88 pada Minggu siang. Penggeledahan ruko yang berada di Jalan Gading Tutuka, Soreang, Kabupaten Bandung ini diduga terkait dengan jaringan terorisme. Sejumlah barang diamankan petugas. Di antaranya puluhan dus buku serta ribuan celengan yang diduga dijadikan pembiayaan untuk aktivitas terorisme. Celengan berbentuk seperti kaleng ini diduga disebar ke rumah makan, toko, dan tempat keramaian lainnya. Diketahui pemilik ruko telah diamankan tim Densus 88 dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria berinisial ES diamankan Densus 88 di Jalan Jagir, Wonokromo. Informasi ini dibenarkan oleh anak dari ES. Menurutnya, penangkapan ayahnya terjadi sekitar pukul 5.30 pagi tadi. Sejumlah barang bukti turut dibawa petugas, seperti ponsel, laptop, sejumlah buku, dan kotak amal. Ada HP, ada laptop saya sebenarnya sih. Sama HP juga, HP saya termasuk juga dibawa. Terus kayak, buku-buku, kotak infak, terus ada pisau buat nyembelih sapi, saya kurbanan di sini, itu juga dibawa. Kalau saya jaganya di situ. Menurut Ketua RT setempat, ES merupakan sosok warga yang pendiam dan sehari-harinya berprofesi sebagai penjual aluminium. Orangnya pendiam, Mas. Jarang bergaul ya. Cuman kalau baik-baik. Aktivitasnya apa, Pak? Jualan aluminium, tangga, lemari. Menurut Muksin, terdapat 2 lokasi yang digeledah oleh petugas, yaitu bengkel usaha aluminium dan rumah pribadi ES. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor Bukit Sumber Poleang rute Kabaena, Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut. Kapal terbakar setelah bertolak dari Pelabuhan Sikeli menuju Pelabuhan Kasipute. Kapal super cepat rute Kabaena Kasipute ini terbakar di tengah laut. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal berhasil selamat dengan melompat ke laut. Ada 22 penumpang yang masuk manifest kapal dengan 5 anak buah kapal. Sementara 7 penumpang lainnya tidak masuk dalam manifest. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sebelumnya, penumpang kapal motor Bukit Sumber Poleang panik setelah asap memenuhi ruangan.
Penumpang pun langsung keluar dan melompat ke laut. Baik, betul sekali kami menerima laporan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kecelakaan kapal yaitu KM Bukit Sumber Poleang mengalami kebakaran pada pukul kurang lebih 12 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah untuk seluruh penumpang sejumlah 34 orang terdiri dari penumpang dan ABK semuanya dalam kondisi selamat dan aman dan telah dievakuasi ke desa Mapila, Kabupaten Bombana. Dugaan pungutan liar bongkar muat di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat viral di media sosial. Kami kembali usai jeda berikut ini.